Mirna Raraswati lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dunianya dibatasi oleh sawah dan sungai yang mengalir pelan. Hidup itu sederhana, tapi hati Mirna membara menginginkan lebih. Ia memimpikan negeri-negeri yang jauh, kekuasaan dan kebebasan, bukan hanya sekadar bertahan hidup. Orang tuanya, penuh kasih tapi realistis, tidak bisa memahami kerinduannya akan kehidupan di luar desa. Mirna tahu ia tidak bisa tinggal. Mimpinya terlalu besar untuk jalan-jalan sempit di kampung halamannya. Langkah pertama adalah menginginkan lebih, dan Mirna sudah mengambilnya. Segalanya berubah ketika sekelompok turis asing mengunjungi desa. Di antara mereka, seorang wanita baik hati memperhatikan rasa ingin tahu Mirna dan memberinya syal sutra berwarna cerah, berbisik, "Jangan biarkan siapapun memadamkan apimu." Syal itu menjadi simbol kemungkinan bagi Mirna, sepotong nyata dari dunia yang ia dambakan. Malam itu, Mirna bersumpah untuk memupuk mimpinya, apapun yang terjadi. Syal itu lebih dari sekadar hadiah. Itu adalah izin untuk percaya. Tekad Mirna semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan apinya padam. Perjalanannya bukan lagi fantasi. Itu adalah janji pada dirinya sendiri. Meninggalkan rumah adalah pilihan terberat yang pernah Mirna buat. Orang tuanya memohon agar ia tinggal, tetapi ambisi Mirna tak tergoyahkan. Dengan syal sutra dan tas kecil, ia naik bus menuju Jakarta. Jantungnya berdebar kencang dengan ketakutan dan harapan. Kota itu sangat memukau, gedung pencakar langit, lalu lintas tak berujung, dan lautan orang asing. Mirna hanyalah satu wajah di antara keramaian, tetapi ia menolak untuk dilupakan. Ia ingat kisah-kisah peringatan, tetapi ia bertekad untuk menjadi kisah sukses. Saat ia menginjakkan kaki di trotoar panas Jakarta, ia tahu perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Gadis desa itu telah tiada, sang pejuang telah tiba. Jakarta tak kenal ampun. Tabungan Mirna cepat habis, dan ia menanggung ejekan karena aksen dan pakaiannya. Pekerjaan kasar di pabrik membuatnya kelelahan, dan mimpinya terasa jauh. Gadis-gadis lain mengejek ambisinya, tetapi Mirna tetap berpegang pada harapan. Kemudian ia bertemu Daniel, seorang manajer junior yang melihat potensinya dan menjadi teman pertamanya. Daniel meminjamkan buku-buku dan mendorong pertumbuhannya, membantunya membangun kembali kepercayaan dirinya. Persahabatan mereka adalah penyelamat, mengajari Mirna bahwa bahkan satu orang yang percaya pun dapat membuat perbedaan besar. Kota itu dingin, tetapi tekad Mirna semakin kuat. Retakan pertama pada kepompongnya mulai terbentuk. Transformasi Mirna berlangsung lambat dan disengaja. Setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan, seolah ia sedang membangun ulang dirinya dari awal. Ia menatap bayangannya di cermin, membayangkan masa depan yang berbeda, jauh dari kehidupan lamanya yang sederhana. Dengan bantuan Daniel, ia menjadi resepsionis di sebuah firma kelas atas, mempelajari para elit yang lewat setiap hari. Ia memperhatikan cara mereka berbicara, berpakaian, dan membawa diri. Setiap interaksi adalah pelajaran baru tentang dunia yang ingin ia masuki. Ia berinvestasi pada dirinya sendiri, membaca majalah mode, mengikuti pelajaran bahasa Inggris, dan berlatih berbicara di depan umum. Ia tahu, untuk diterima di kalangan atas, ia harus menguasai bahasa, gaya, dan kepercayaan diri. Setiap malam, ia menulis catatan tentang apa yang telah ia pelajari hari itu. Titik baliknya datang ketika Madame Estelle Laurent, seorang legenda masyarakat kelas atas, membimbing Mirna. Estelle melihat potensi tersembunyi dalam dirinya, sesuatu yang bahkan Mirna sendiri belum sadari sepenuhnya. Estelle mengganti namanya menjadi Azura Luna, mengajarinya seni kekuasaan dan kemewahan. Ia memperkenalkan Azura pada dunia parfum mahal, etiket makan malam, dan rahasia berbicara dengan percaya diri di hadapan siapapun. Azura menciptakan identitas baru, putri yatim piatu seorang diplomat, dididik di Eropa, dengan kisah hidup yang memikat dan penuh misteri. Ia belajar menyesuaikan aksen, menambah pengetahuan tentang seni dan sejarah, agar perannya semakin meyakinkan. Debut publiknya di sebuah gala amal adalah sensasi. Tidak ada yang melihat gadis desa itu, hanya Azura Luna yang memesona. Semua mata tertuju padanya, terpukau oleh keanggunan dan aura misterius yang ia bawa. Ia menjadi buah bibir elit Jakarta, transformasinya sempurna. Setiap langkahnya diiringi bisikan kekaguman dan rasa penasaran. Siapa sebenarnya wanita luar biasa ini? Gadis yang dulu bermimpi di tepi sungai, kini menguasai setiap ruangan yang ia masuki. Azura Luna telah lahir.
bukan hanya sebagai simbol transformasi, tapi juga sebagai lambang kekuatan dan ambisi tanpa batas. Masyarakat kelas atas adalah dunia yang mempesona namun berbahaya. Azura menavigasi pesta, kapal pesiar, dan persaingan, selalu menyusun strategi. Hubungannya dengan Daniel semakin tegang. Ia adalah pengingat masa lalu yang perlu ia singkirkan. Adrian, seorang pewaris yang berkuasa, menjadi tiketnya menuju puncak, meskipun ia tidak merasakan banyak hal untuknya. Clara, seorang sosialitas saingan, merasakan rahasia Azura dan mulai menggali. Setiap interaksi adalah pertempuran. Aliansi, bisikan, dan sabotas halus. Azura harus waspada mengakali Clara di setiap kesempatan. Kemewahan adalah medan perang, dan Azura bermain untuk menang. Ia dikagumi, dicemburui, dan selalu diawasi. Harga masuknya adalah kewaspadaan yang konstan. Seiring Azura naik ke puncak dunia sosialita, rumor pun beredar di setiap sudut ruangan. Setiap langkahnya diiringi tatapan penuh rasa ingin tahu, dan bisikan-bisikan halus mulai mengisi udara di antara para tamu yang berkilauan. Kecurigaan Clara, yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan, memicu bisikan tentang masa lalu Azura yang misterius. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Azura sebelum ia menjadi ikon malam ini? Seorang mantan rekan yang cemburu, merasa tersisih oleh kesuksesan Azura, membocorkan petunjuk yang merusak kepada pers. Berita-berita sensasional pun bermunculan, mengancam citra Azura yang dibangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Namun, dipandu oleh Estelle yang setia, Azura tidak lari dari skandal itu. Ia memilih menghadapi badai secara langsung, memberikan wawancara eksklusif, memutarbalikkan tragedi menjadi kisah ketahanan dan keberanian. Ia menampilkan sisi manusiawi yang jarang terlihat, membuat publik terpesona. Perlahan, publik mulai mendukungnya. Alih-alih menghancurkan, rumor-rumor itu justru menambah lapisan misteri pada pesona Azura. Ia menjadi simbol kekuatan di tengah badai gosip. Namun, pengkhianatan datang dari tempat yang tak terduga. Adrian, pasangannya yang selama ini dipercaya, diam-diam bersekongkol dengan Clara. Bersama, mereka merencanakan cara untuk mengendalikan Azura dari balik layar. Azura pun sadar, di dunia ini setiap hubungan bersifat transaksional. Kepercayaan adalah kemewahan yang tidak mampu ia beli, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Pelajaran itu jelas. Untuk bertahan hidup di tengah intrik dan pengkhianatan, ia harus lebih dingin, lebih cerdas, dan selalu selangkah di depan mereka yang ingin menjatuhkannya. Kerentanan adalah kelemahan yang tidak bisa lagi ia biarkan. Ia menutup pintu pada masa lalu dan mulai membangun benteng untuk melindungi dirinya sendiri. Kini, Azura Luna berdiri sebagai pelindung terkuat bagi dirinya sendiri. Seorang wanita yang telah belajar di dunia penuh bisikan dan pengkhianatan, hanya dirinya yang bisa ia andalkan sepenuhnya. Ambisi Azura melampaui Jakarta. Ia bermimpi untuk mengubah dunia. Namun, ambisinya menarik kemarahan kelompok kekuatan global yang dikenal sebagai The Circle, sebuah organisasi rahasia yang mengendalikan ekonomi dunia dari balik layar. Kelompok ini terdiri dari para eksekutif yang sangat berpengaruh, yang bertemu dalam pertemuan rahasia untuk merencanakan langkah-langkah mereka. Dipimpin oleh Mira yang kejam, seorang wanita yang dikenal karena ketegasannya dan ketidakberpihakannya. The Circle melancarkan kampanye untuk menghancurkan Azura. Mereka membekukan asetnya, mengarang kejahatan yang tidak pernah ia lakukan, dan mengisolasinya dari sekutu-sekutunya. Sendirian dan diburu, Azura menolak menyerah. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan menemukan kelemahan mereka. Ia menemukan kelemahan The Circle, kerahasiaan mereka. Dengan tim yang setia, ia mulai mengumpulkan bukti kejahatan mereka, mencari setiap celah yang bisa ia manfaatkan. Ia mengumpulkan dokumen-dokumen rahasia, merekam percakapan penting, dan memotret file-file yang memberatkan. Semua bukti ini kemudian ia bocorkan kepada jurnalis internasional yang terpercaya, memastikan bahwa kebenaran akan terungkap. Expose itu mengguncang pasar global, menyebabkan saham-saham anjlok dan para pedagang panik. Para eksekutif The Circle terpaksa keluar dari bayang-bayang, menghadapi sorotan media yang tidak pernah mereka inginkan. Saat mereka bergegas mengatasi dampaknya, Azura membersihkan namanya. Ia melihat namanya di berita utama, bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai pahlawan. Pertempuran terakhir terjadi di balik bayangan dan berita utama, bukan di ruang dansa. Itu adalah pertempuran informasi dan strategi, bukan kekuatan fisik. Itu adalah pertaruhan berisiko tinggi.
Azura mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya, untuk mengungkap kebenaran. Dan pada akhirnya ia menang. Azura muncul bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai legenda yang akan dikenang selamanya. Ia berjalan dengan percaya diri melalui kerumunan, disambut dengan tepuk tangan di acara gala bergengsi. Azura telah mengubah dunia, dan namanya akan selalu diingat. Azura Luna telah menang, musuh-musuhnya dikalahkan, reputasinya dipulihkan. Namun, kemenangan terasa hampa saat ia berdiri sendirian di penthouse-nya, dikelilingi kemewahan tetapi dihantui kesepian. Ia teringat Daniel, keluarganya, dan kegembiraan sederhana yang telah ia korbankan. Mahkota yang ia klaim itu berat, hatinya terkunci untuk perlindungan. Azura menjadi simbol kekuatan dan ketahanan, tetapi bertanya-tanya apakah ia telah kehilangan Myrna selamanya. Ia belajar bahwa kemenangan dan kebahagiaan tidaklah sama. Kisah hidupnya menjadi legenda, pelajaran tentang harga ambisi dan kekuatan seorang wanita. Azura Luna telah menaklukkan dunia, tetapi pencarian kedamaian dalam dirinya terus berlanjut.